nggak bisa nikah karena mungkin orang tua tidak mendukung, anggap, atau nggak memiliki uang untuk menikah. Tidak ada pilihan kecuali في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas sesuatu yang bersih, di atas la ilaha illallah, dia mengenal Allah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisan. Yang merusak itu siapa? Orang tuanya. Bapak ibunya yang membuat anak itu jadi Nasrani, jadi Majusi, atau jadi Yahudi. Kenapa seorang lahir mempunyai cinta Al-Quranul Karim? Dari kecil cinta Al-Quranul Karim. Umur 6 tahun hafal Al-Quranul Karim. Peran siapa? Peran orang tua. Dan Mas Fani menyebutkan sendiri ya, peran keluarga. Keluarga yang jauh dari agama, mau tidak mau anak itu akan ikut apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau orang tuanya perampok, insya Allah tuh anak jadi perampok. Tapi kalau orang tuanya mungkin suka dengan musik, ya jauh dari agama, ya munculnya anak itu akan tumbuh besar dengan musik itu sendiri. Tapi itu masa SD. Apakah terus berkembang atau mengalami masa yang akhirnya meninggalkan musik setelah SD itu? Enggak usah, justru saya jadi profesional di musik. Alhamdulillah SMP itu adalah turning point saya. Tadinya saya kalau ditanya SD itu cita-cita jadi apa? Jadi saya mau jadi arsitek karena nilai matematik saya bagus. Pas SMP, mulailah itu turning point saya bahwa saya menjadi musisi, saya bilang. Jadi merubah cita-cita nih. Iya, merubah cita-cita saya jadi. Saya pikir waktu SMP itu, oke, hidup gue ini untuk musik gitu. Karena Allah lahirin gue ini, saya taunya Tuhan ya zaman dulu. Yang maksudnya Tuhan ini lahirin saya pasti untuk jadi pemusik gitu. Oke, saya jadi pemusik. Lalu kata, yang ajib lagi ini kata bapak saya gini, ya sudah kalau mau jadi pemusik yang profesional, supaya menghasilkan. Dan apa yang diinginkan tercapai? Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah, bersyukur sama Allah. Ya? In different way ya, alhamdulillah. SMP mulai ada efek bahwa musik memang memberikan hal negatif bagi diri saya. Kalau misalnya ada orang yang sekarang berpendapat bermusik meningkatkan tingkat kecerdasan, saya pikir justru bermusik membuat orang menjadi bodoh. Karena dari musik saya kenal drugs. Karena dari musik saya kenal, kalau dulu kan kalau kita sekolah gitu untuk kenal yang kelas 1, kenal ke kelas 3 supaya aman gak dipalakin itu kan sulit Ustaz ya. Kalau saya gampang-gampang aja tuh. Nah, sampai terus berlanjut SMA lulus SMP, name saya jeblok. Lalu bapak saya bilang kalau kamu nggak bisa masuk negeri, kamu nggak usah sekolah. Oke, lalu waktu itu saya sekolahnya, rumah saya di Cipinang waktu itu. Lalu saya cari itu sekolah di Tanjung Priok, waktu itu saya namanya di rayonnya di Tanjung Priok, saya cari, akhirnya saya dapat sekolah itu di Ancol di SMA 41. Jadi saya harus dari Cipinang ke Ancol itu selama 1 tahun supaya saya bisa sekolah. Karena kalau saya di stop sekolah saya pasti nggak punya duit. Karena kan dulu latihan harus pakai duit Ustaz. Beli alat-alat itu kan pakai duit. Jadi kalau dilihat pengaruh kedua karena teman. Jadi pengaruh pertama keluarga, yang kedua sohib-sohib nih. Teman itu mematangkan saya justru Ustaz. Saya justru matang itu ya di teman-teman gitu loh. Jadi tahu ini dan itunya, tips-tipsnya untuk menjadi brutal di musik itu justru sama teman. Subhanallah. Tapi akhirnya menjadi pemusik yang profesional, kapan itu? Lalu alhamdulillah dapat sekolah, saya sekolah di Ancol, tetap tidak menyurutkan saya bahwa saya bercita-cita sebagai pemusik. Saya lulus sekolah, bapak saya bilang, nilai kamu ini hancur semua, dia bilang.
kamu mau apa? Saya bilang, sekolahin saya di Australia, saya bilang. Masya Allah. Saya mau jadi pemusik. Oke, dia bilang. Semua sudah di set. Saya mungkin pada saat itu tinggal, oke, you berangkat ke Australia. Tapi tiba-tiba ibu saya keluar kamar, dia bilang, saya nggak ridho kamu jadi pemusik. Lalu karena nilai saya hancur semua, dia bilang gini, kata bapak saya, itu kamu sudah dengar ibu kamu ngomong apa? Kalau kamu tetap berangkat, kamu jadi nggak beres nantinya. Lalu dia lihat nih, kata bapak saya, di terawang jadi nilai saya. Oke, kamu yang bagus ini bahasa Inggris deh. Udah deh, kamu kuliah di mana aja, yang penting kamu kuliah di sini, ikut ibu kamu. Subhanallah. Jadi pertimbangan ibu. Selama ini ibu berarti tidak mendukung. Ibu itu pahlawan terbesar saya. Dia tidak pernah bilang enggak untuk saya karena dia tahu apa yang saya suka. Dia nggak pernah secara eksplisit bilang jangan lakuin ini, jangan lakuin ini. Meskipun itu salah, tapi saya appreciate beliau karena saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga, di tengah lagi, dan banyak cerita yang ketika ibu ngelahirin saya itu katanya perjuangannya itu benar-benar kalau hidup matinya itu sudah benar-benar bukan 50-50 lagi, Ustaz, 90% per 10% hidupnya, 90% matinya. Kemudian ketika tidak jadi ke Australia dan tetap untuk di Indonesia, pengaruh di Jakarta pun nggak lebih baik dari Australia juga gitu kan? Ini ada cerita lucu nih, Ustaz. Akhirnya saya kuliah di UNAS, Pak. Kalau Bapak kenal ya UNAS, terkenal ya, kemarin ada insiden UNAS itu. UNAS itu sebetulnya universitas nasional ya artinya. Tapi kita sama teman-teman julukinnya udah nasib gitu loh. Jadi yang masuk situ emang udah nasib. Saya masuk situ dan saya takjubnya, saya di situ tuh saya pikir ya sudahlah karena saya lihat ibu saya agak down. Oke lah, chapter ini saya mau hidup saya baik lah, saya kuliah lah untuk ibu. Saya masuk situ, ternyata saya pas di kampus tuh saya lihat Amor, Ustadz. Saya tadinya mau baik, saya malah lihat Amor gitu, yang dulu ya beliau lebih dulu senior dari saya ya. Saya pikir, waduh gue salah tempat nih masuk. Amor nih Abu Tako aja mah ya. Terus gimana tuh akhirnya? Ya justru ya ketika saya masuk kampus tuh benar-benar saya benar-benar lebih matang di situ karena di situ ada Amor, ada teman-teman yang lain, di mana mereka benar-benar memfasilitasi saya sama musik gitu loh. Saya dulu diterima di Fakultas Sastra Inggris itu peringkat pertama dari semua tes itu saya peringkat pertama, tapi juga di situ saya cuma kuliah 4 semester. Ya. Lulus langsung, Masya Allah. Shortcut. Shortcut Ustadz. Ya justru di situ saya kenal sama semuanya. Saya di situ mulai kenal bandarnya terima saya, tukang warteg terima saya, tukang rokok terima saya. Gitu teman-teman kita gampang aja gitu. Jadi ya saya udah nggak kuliah, saya tetap di situ. Justru karir saya di musik itu menanjak gitu. Apakah merasa bahagia waktu itu? Pada saat itu iya karena ya bahagia nggak bahagia sih ya, saya deg-degan juga karena kan selain band musik itu saya juga apa ya teman-teman saya ya itu tuh UNAS itu kan bener-bener sentralnya drugs ya kalau bapak-bapak tahu ya. Ya bandar-bandar yang kemarin ditangkapin itu teman saya semua gitu loh. Allah. Jadi kadang saya takut, kadang enggak gitu loh. Kadang saya beberapa kali gitu satu kos itu sama bener-bener sama bandar-bandarnya UNAS gitu. Dia jualan ya saya malamnya main musik, saya main di sana, saya main di sini. Saya di situ juga saya ketemu sama artis-artis besar ya walaupun ya saya bayar kos sudah mulai dari main sama misalnya sama Melanie Subono sama ada beberapa artis gitu. Jadi ya bahagia sih terima uang kayak begitu kan. Subhanallah. Bapak tahu apa arti kebahagiaan sebenarnya? Ada kelezatan, ada kebahagiaan. Ada kesuksesan dan ada kebahagiaan. Kalau dikatakan bahagia, orang yang berbahagia itu mungkin belum tentu sukses. Orang yang sukses belum tentu bahagia.
Karena ada orang sukses tapi nggak bahagia, rumah tangganya hancur ya. Kalau tadi dikatakan drug ya, kenal narkoba apa. Sebenarnya Anda lihat untuk pelarian aja. Kebahagiaan itu adalah tumak ninah, ketentraman dan kedamaian yang dirasakan di dalam hati. Kalau kita lihat kelezatan itu ada 3. Yang pertama kelezatan jasmani. Jasmani kita makan merasakan lezat. Ya. Kemudian ada kelezatan hati atau kelezatan jiwa. Jiwa kita merasa nyaman walaupun nggak makan ya. Ada orang-orang yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, disiksa badannya, tapi dia tetap bahagia. Walaupun badannya sakit dia merasakan. Kemudian yang ketiga yang disebut kelezatan ruh. Puncak kelezatan adalah kelezatan ruh. Orang yang narkoba dia berpikir ruhnya merasakan kelezatan. Tidak sebenarnya. Bayangkan orang-orang yang mati syahid, ruhnya ada di mana? Ruhnya itu ada di perut burung-burung hijau di surga. Mati syahid ruhnya langsung berada di surga. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Jadi kalau dilihat kebahagiaan kayaknya bukan bahagia, mungkin seneng. Kamuflase Ustaz. Jadi misalnya deg-degannya pagi gitu malamnya ya ada penawar deg-degan lah untuk paginya lagi. Jadi ya sebetulnya mau keluar dari situ juga tapi nggak ngerti. Sudah benar-benar saya sudah nancep di dalam gitu. Sudah semakin ke depan itu sudah bukan itu lagi, sudah mulai berantem, sudah mulai main musik berantem main musik, terus bergaulnya begitu, sudah benar-benar, saya sudah pikir, wah iya benar nih musik, gua akan mati di panggung benar nih kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi sekarang singkat cerita, kok bisa berjenggot sekarang ini duduk di sini sholat sama kita yang mungkin dulu sholatnya bolong-bolong, tapi masih jaga sholat nggak waktu main musik? Ana sholat Jumat masih jaga alhamdulillah. Tapi datang ketika khotbah kedua. Masya Allah. Pasti tuh khotbah kedua kan pulang malam jam 3 gitu, jadi kita tidur. Oh ini hari Jumat nih harus, katanya kalau nggak sholat berapa kali Jumat, gue kafir gitu, gue nggak mau gitu. Tetap harus sholat Jumat. Perubahan dari kehidupan malam itu, kehidupan musik itu kemudian, ini kan kita banyak anak-anak muda, kadang-kala anak-anak muda ini berpikir, melihat mereka adalah orang-orang yang senang hidupnya. Seakan-akan pemusik-pemusik itu adalah orang yang menjadi idola dia dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang dirasakan di hati. Kalau dibilang pemusik atau orang yang, kalau saya boleh agak luas, yang misalnya melakukan sesuatu melanggar syariat Allah itu bahagia, dibilangnya, saya sih bisa berpendapat bahwa itu bohong semua Ustaz. Itu kamuflase ya. Karena apa yang saya rasakan ketika sampai peaknya itu beberapa teman saya mati. Itu benar-benar mati. Ya matinya saya pikir lama-lama gue useless juga nih di sini. Walaupun dia waktu itu pada saat itu dia memang lebih berani gitu untuk pakai drugs apa segala macam. Sementara saya menjaga diri. Oke, akhirnya saya benar-benar meneruskan musik saya buat album Ustaz, buat album. Meskipun bukan dalam level yang major label lah gitu ya. Kita di apa waktu itu ada yang namanya tuh musik underground lah. Tapi nggak underground banget juga karena ada yang support kita kayak gitu. Lalu berjalannya waktu, saya album pertama sukses apa segala macam, lalu buat video klip apa segala macam. Ketika turning pointnya sih, titik baliknya mau di album kedua tuh Ustaz. Album kedua kita sudah siapkan materi rekaman segala macam, saya sudah tulis semua lagu, saya tulis. Sudah siap musiknya, liriknya segala macam. Waktu itu tinggal take studio lalu buat video klip. Kita dapat tawaran main pada saat itu di salah satu acara besar di Jakarta, acara sekolahan. Itu diadakannya di Kemang. Saya ingat sekali di Kemang. Akhirnya kita main di situ. Ya seperti biasa kalau kita main itu kan kita tinggal request saja mau apa gitu loh di ruang tunggu kita tinggal request, saya tinggal tulis gitu. Tinggal tulis semua ini. Nanti panitia tuh semuanya tuh udah di meja, di set. Tinggal kuat nggak ngabisin ya.
Dan pada saat itu ya Masya Allah, ternyata yang bartendernya malam itu tuh teman saya, teman lama gitu. Jadi benar-benar kita pada saat itu hure gitu. Sudahlah begitu. Dan pada malam itu kebetulan saya nggak tahu deh, tiba-tiba saya nggak bawa motor gitu Ustaz. Saya harus numpang teman saya pulang sama teman saya. Kita pulang dari acara itu, mau ke satu acara lagi, saya ikut teman saya di Bonceng, di perjalanan, teman saya telepon, Van acaranya nggak jadi nih, jadi lu lebih baik pulang aja gitu. Oke kita pulang, saat itu saya sudah di Selipi, saya mau ke Meruya, kita pulang tuh kalau bapak-bapak tahu di depannya Mall Taman Anggrek tuh ada flyover tuh ya. Itu saya putar di flyover di bawah tuh sama teman saya itu, kita sudah nyanyi-nyanyi itu, udah hidup tuh short lah, gampang lah. Putar di flyover. Kalau di flyover itu setelah flyover puter tuh kan di bawah tuh ada langsung dipisah busway sama jalur biasa tuh kan Pak. Teman saya ini tahu dia ambil jalan tuh mepet banget busway Ustaz. Dia mepet banget busway, dia tabrak tuh pembatas busway, kita jatuh ke kiri. Itu kita jatuh ke kiri tuh saya keseret muka saya, dia keseret ininya dan pada saat itu saya ingat sekali sampai sekarang itu ada bis Mahasari Bakti itu lewat di samping kepala saya. Gitu. Wow, saya bilang, wow. Saya bangun tuh, itu orang berhenti semua. Sampai bisnya tuh kayak orang bis di dalam bis tuh dia berdiri semua dia lihat apa kelindes tuh orang gitu ya. Saya itu masih ketawa tuh masih, wah bego loh. Saya nyebrang tuh, saya tidur di trotoar itu. Ini saya berdarah, teman saya ininya patah, pokoknya luka-luka segala macam. Oke, akhirnya dibawa teman saya ke rumah sakit Pelni Petamburan, dimasukin UGD pada saat itu. Pada saat itu saya mau disuntik sama perawatnya, saya bilang jangan, saya teriak pada saat itu karena saya tahu apa yang ada di dalam tubuh saya. Kalau itu dimasukkan lagi morfin atau segala macam, pasti akan menyebabkan otak saya lumpuh gitu, pasti itu. Artinya sudah sempat chaos juga di UGD, beberapa orang masuk UGD ribut, karena saya ribut, saya teriak-teriak segala macam. Karena memang stupid sekali. Akhirnya saya dibawa, saya telepon adik saya. Kebetulan adik ipar saya pada saat itu dia kerja di klinik, saya bilang gue kecelakaan, tolong buka klinik lo, obatin gue. Saya bilang sama teman gue tolong antar gue pulang. Saya diobati di kliniknya. Kata dia, Mas Fani kayaknya Mas Fani ada gegar otak sedikit nih. Gegar otaknya itu mengarah ke yang besar gitu. Jadi gue harus gimana nih kata saya. Mas Fani kan gak bisa disuntik jadi coba di treatment saja. Oke. Dari klinik saya pulang. Itu ibu saya itu saya pulang sekitar jam 2 pagi. Itu ibu saya bukain pintu gitu. Ibu saya gak nangis Ustaz. Dia gak nangis sama sekali, dia lihat saya berdarah-darah apa segala macam, dia nggak nangis, dia cuma bilang sama saya gini, sudah tidur, kamu butuh istirahat, kamu tidur, dia bilang. Saya tidur masuk kamar, besok paginya dia bilang begini, dia datang ke kamar saya, itu saya benar-benar karena sudah hilang segala macam pengaruh yang lain ya, jadi saya sudah merasakan sakit pada pagi itu, benar-benar sudah lebam semua, saya sudah konsumsi vitamin otak tuh Pak. Ibu saya bilang gini ke saya, dia duduk di sebelah saya, dia bilang gini. Kamu tahu, dia bilang, ini yang mama selalu minta kalau mama sholat tahajud, dia bilang. Jadi kalau saya pulang malam itu, ibu saya selalu bukain pintu. Saya selalu lihat, itu kalau saya pulang jam 2 habis manggung, ibu saya pasti lagi sholat tahajud Ustaz. Kalau dia bukain saya, dia lagi pakai mukena gitu, dia bukain. Jentuh saya, dia bilang, kamu sabar, ini memang yang mama mau, dia bilang. Kamu sabar, semoga Allah kasih jalan kamu yang lebih baik. Subhanallah ya Ma. Tatkala kita memandang kepada sebuah musibah yang terjadi dengan kacamata Allah Jalla Jalaluh, kita akan tahu bahwasanya semua takdir Allah itu indah. Allah memberikan cobaan, memberikan musibah kepada seseorang. Itu karena cinta Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta dengan suatu kaum, Allah turunkan bala buat mereka. Kenapa? Agar mereka kembali kepada Allah.
Allah menceritakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, gara-gara dosa yang dilakukan oleh hamba, agar Allah menjadikan mereka merasakan sanksi dari dosa yang mereka lakukan. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Tujuannya itu supaya kembali kepada Allah. Terkadang orang tua berdoa kepada Allah, minta kebaikan buat anaknya, ya, nggak pernah berhenti dan nggak boleh berhenti. Seorang ibu tidak boleh berhenti berdoa. Makanya jangan pernah mendoakan keburukan buat anaknya, doakan kebaikan. Minta agar anaknya dapat hidayah lewat musibah, lewat kecelakaan. Dan banyak di antara kita yang tobat kepada Allah karena sakit. Banyak di antara kita yang tobat kepada Allah meninggalkan dosa-dosanya karena ya mungkin kecelakaan. Kita lihat bagaimana kondisi akhwani. Terus selanjutnya bagaimana perjalanan tobatnya? Apa dengan seperti itu langsung selesai itu? Pada saat itu masih belum selesai, saya masih main musik. Karena saya pikir saya punya tanggungan ke teman-teman, tapi saya sudah berpikir bahwa ya I have to quit, saya harus berhenti. Karena itu tadi, gue gak mau nyusahin emak gue lagi nih. And then saya terus main musik, tapi saya sudah gak sentuh apa-apa itu. Kalaupun main musik, kalaupun manggung itu saya cuma maunya air putih sama makanan sama susu. Lalu teman-teman sudah mulai, wah lu gila lu, dia bilang. Karena saya kan jadi vokalis ya Ustaz ya, maksudnya frontman ya. Lu gila lu, dia bilang. Terus kalaupun manggung tuh saya bilang, gua mau manggung kalau abis Isya, kalau enggak gua gak mau. Wah gila lu Van, dia bilang, lu nolak, lu ngatur IO, ngatur apa? No, enggak. Kalau mau enggak. Jadi sholat udah mulai? Alhamdulillah sudah mulai. Sudah mulai sholat, sudah mulai baik sama ibu. Sudah mulai di rumah, terus segala macam. Karena saya berpikir, kalau gue gini terus gue bisa mati nih. Maksudnya mati itu, ya saya nggak kuat juga gitu loh. Saya tahu betapa manisnya apa yang ada di depan saya dulu. Ada saya, Bismillah saya bilang sama teman-teman itu, kita mau rekaman tuh, saya bilang gue berhenti. Lu boleh cari vokalis lain, gue berhenti. Dan pada saat itu hampir saya mau dipukulin gitu. Karena mereka kan berada di depan saya itu udah mabuk semua gitu loh. Karena saya di band itu jadi motor band gitu loh. Saya yang selalu menyemangati mereka gitu. Ayo. Tiba-tiba sayanya sendiri tarik diri gitu. Dan ya Allah punya, dan saya percaya Allah, justru Allah bukannya mereka mau nyakitin saya pada saat itu ya. Saya percaya bahwa Allah justru cover saya dari mereka dengan cara itu. Subhanallah, akhirnya meninggalkan teman-teman dan meninggalkan musik itu. Ya, berhenti Ustaz, main musik berhenti. Bingung dong, gak punya duit sudah. Tadinya jadi punya duit apa segala macam, gak punya duit. Lalu saya pikir, pada saat itu saya umur 28 tahun, saya pikir oke, gue harus nikah nih. Kalau gue gak nikah, gue tambah hancur nih. Pokoknya saya harus terus kemarin tuh jadi, jadi saya kilas balik terus Ustaz. Saya nikah, ada teman saya, telepon saya bilang gini, ada teman-teman wanita juga, dia bilang, lu tahu nggak kalau si ini udah pakai jilbab? Oh yang bener loh. Oke, saya lihat dia, oh iya dia udah pakai jilbab nih. Ini kayaknya pas banget nih bakal gue. Saya langsung datang ke dia, saya bilang gini, lu mau nggak nikah sama gue? Pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak punya, kalau kata orang Betawi saya gelondangan lah, bener-bener RP 0 lah Ustaz. Saya cuma tahu saya harus nikah, untuk gue selamat gue harus nikah. Dan perempuan yang saya ajak nikah itu dia cuma bilang gini, kalau lu mau nikah sama gue, lu bilang sama babe gue. Oh, oke, gue bilang sama babe lu. Saya datang. Modalnya modal nekat ya. Bondo nekat Ustaz. Oh nekat. Saya bilang sama bapaknya, alhamdulillah bapaknya, pertama saya juga takut gitu, bapaknya tuh dulu preman tebet tuh segala macem. Oh saya udah tahu bapaknya begini, tapi saya bismillah saja. Bapaknya preman dulu? Preman banget Ustaz. Masya Allah, jadi mertuanya ini mantan preman juga? Yoi, preman pensiun tapi. Justru saya pas minta anaknya itu Pak, saya di sini kedatangan saya mau minta anak bapak. Justru dia malah nangis Ustaz, karena ini anak kesayangan juga ternyata. Jadi Allah mudahkan, Masya Allah. Ada apa? Kenapa selama ini tidak memikir untuk menikah?
Karena itu yang tadi Ustadz bilang tuh, misalnya ada 1000 wanita yang 99 telanjang itu, saya justru pada saat itu kan sudah Allah beri kesehatan di pikiran saya. Saya pikir kalau ya gini gue udah pernah semua gitu. Gue kan gak akan begini terus, gue harus pilih yang baik untuk hidup gue sekarang. Subhanallah. Nih anak-anak muda nih, ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'asyarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu akan membuat seorang bisa menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Anak muda yang disuruh. Banyak di antara kita yang mengejar kesuksesan. Aku harus sukses dulu, aku harus seperti ini, baru menikah nantinya. Tidak sedikit di Jakarta itu yang menikah di atas umur 30 tahunan. Mas Jarod umur berapa nikah, Mas? Oh, 25 nih, kayak Rasulullah SAW umur 25 nih udah nikah nih. Maka anak-anak muda nih kalau bisa umur berapa nih? Iya. Yang ini dulu. Iya. 16. SMA kelas berapa? Kelas 2, nggak mau nikah. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Saya anak punya ustadz di Madinah itu nikah kelas 2 SMA. Dikawinin sama bapaknya. Karena sama di Arab juga mungkin pergaulannya menakutkan. Dikawin anak 18. Kata bapaknya, anak yang nanggung istrimu. Tapi anak ingin kau selamat. Jadi si anak ini akhirnya jadi profesor dia. Dia cerita ketika sohib-sohibnya masih menghayal, anak pulang ke rumah punya istri halal. Kata dia. Halal istri anak. Pulang ke rumah itu istrinya yang jambut, subhanallah. Jadi mau nikah. Tapi yang jelas anak muda yang mampu menikah, kata Rasulullah SAW, falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Karena itu, fa in lam yastati, kau nggak bisa nikah karena mungkin orang tua tidak mendukung, anggap, atau nggak memiliki uang untuk menikah. Tidak ada pilihan kecuali berpuasa. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها